Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Selamat malam. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sudah juga. Alhamdulillah saya para pemerintah dan Kamal Official, selamat berjumpa kembali bersama kami dalam acara podcast Ramadan dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Jabatan Kamal tahun 1440 Hijriah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan ngaji bersama beliau Dr. Ki Haji Agus Ramdhani, Majelis Hukum ini. Ya, kita mau ngaji terkait hikmah Ramadan ini. Tentunya di bulan Ramadan ini hikmah-hikmah yang akan beliau sampaikan semoga menjadikan kita dalam berpuasa di bulan Ramadan bisa mengambil hikmah-hikmah. Di sini Kiai terkait Ramadan, terkait hikmah puasa di bulan Ramadan yang mungkin kita diberikan atau sia singkat sebelum kita diskusi ringan nanti kepada beliau Ki Haji Agus Ramdhani dihaturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa bertemu dalam podcast MBCNU Kamal Official. Terima kasih Ustadz Mas Abdul Rasid yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi tentang hikmah puasa di bulan Ramadan. Seperti yang disampaikan Allah dalam firman-Nya bahwa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, perintah untuk ibadah puasa ini diberikan kepada orang yang beriman, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya adalah untuk orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah orang yang menyatakan dengan yakinum bil qalbi, hatinya yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, wa iqrarum bil lisan, dia kemudian berikrar menyatakan dirinya beriman dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa adaun ilaihi bi arkan, ya. Yang ketiga, orang beriman itu adalah orang yang harus mengamalkan semua yang menjadi rukun, menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, perintahnya ini jelas kepada orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ya,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang yang beriman sebelum kamu, sebelum kita, ya. Jadi umat-umat terdahulu, ya, yang beriman juga diperintahkan untuk berpuasa. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa atau takut kepada Allah. Ya, apa tujuannya? Agar kita bertakwa. Takwa itu apa? Takwa adalah imtisalul awamir wajtinabu anin nawahi. Jiwa yang memiliki kemauan untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jadi tujuan akhirnya adalah agar orang yang beriman tersebut semakin takut, semakin bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsinya menegaskan, ya, ini saya ambil di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah berfirman bahwa kullu amalin ibni adama lahu, ya, kullu amal ibni adama lahu, segala amal ibadahnya anak Adam itu adalah untuk kepentingan dirinya. Jadi semua amal ibadah kita itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya, illa siyam, kecuali puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa di luar Ramadan itu kembali kepada diri kita. Tapi kalau puasa di bulan Ramadan, illa siyam, ya, ada sebagian ahli tafsir juga menafsirkan, ya, semua puasa sebenarnya itu fa innahu li, ya, puasa itu, ibadah itu hanya untukku, ya, kembalinya kepada saya, ya, wa ana ajzi bih, dan saya sendiri yang akan memberikan pahalanya. Kalau ibadah yang lain konsepnya itu adalah untuk kita mendapatkan pahala, balasan dari Allah, ya, mengumpulkan amal-amal ibadah, pahala-pahala ibadah agar kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Akan tetapi berbeda dengan ibadah puasa. Ibadah puasa itu konsepnya adalah ibadah yang memang khusus untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Ya, kalau yang lain-lain kan bisa dihitung. Misalnya orang sholat sendirian, ibadahnya apa, pahalanya 1. Kalau berjamaah, ya, pahalanya jadi 27. Ya, orang bersedekah misalnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di situ akan tumbuh, ya, satu kebaikan, satu sedekah dibalas sekian kali, ya, 700 kali dan seterusnya. Tapi untuk pahala puasa di bulan Ramadan, maka yang menentukan besaran pahalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, khusus ibadah puasa ini mari kita perjuangkan untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Nah, terkait dengan hikmah yang bisa diambil dari ibadah puasa ini, saya mengutip dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Rawaiyul Bayan, ya, juz 1 halaman 217. Ada 4 hikmah puasa. Sebenarnya dalam kitab-kitab yang lain, dalam tulisan-tulisan ulama-ulama yang lain, banyak sekali hikmah puasa itu. Ada yang menyatakan ada 6, ada 8, ada 12. Memang kalau dikumpulkan dari beberapa literatur, dari Quran, dari hadis, hikmah puasa itu sangat luar biasa sekali. Cuman Syekh Ali As-Sabuni meringkasnya menjadi 4. Yang pertama, menurut Syekh Ali As-Sabuni, bahwa hikmah puasa itu adalah untuk melatih kita agar lebih tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perintah puasa itu berarti kita menundukkan diri dan semakin taat kepada Allah, karena orang berpuasa itu tidak gampang, ya. Orang berpuasa dia menahan diri dari makan, minum, tidak semata-mata makan dan minum, tapi juga menahan diri agar tidak
menuruti hawa nafsu, berkata-kata yang tidak baik, melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga kalau kita tidak mampu menahan diri dan hanya mampunya menahan dari makan dan minum saja, maka kita sering diingatkan ya bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya dia nggak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan hausnya saja. Nah, oleh karena itu kaum muslimin hati-hati ketika kita berpuasa, jaga segala amal ibadah kita agar kemudian tidak membatalkan pahala puasa itu sendiri. Jangan sampai ketika puasa kita mengeluarkan omongan-omongan yang kurang baik, ya, riba, ngerasani, ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membatalkan pahala puasa, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Maka yang pertama adalah melatih diri kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Syekh Ali As-Sabuni, melatih jiwa kita dan membiasakan diri kita untuk menanggung beban kepayahan, ya. Prinsip kita hidup di muka bumi ini kan kita adalah sebagai khalifah fil ard, ya, sebagai pejuang di muka bumi untuk menegakkan kalimat Allah. Oleh karena itu hikmah yang bisa diambil dari puasa, kita dilatih untuk gimana sebenarnya orang berjuang. Orang berjuang itu pastinya payah, bebannya berat karena dia tidak makan seharian penuh. Nah, dari situlah ketika nanti kita terjun ke masyarakat, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, maka dari situ kita akan tahu bahwa beban perjuangan itu tidak gampang, tidak mudah. Sehingga dengan berpuasa, melatih diri ya, selama sebulan penuh, kita akan ditempa menjadi orang-orang yang siap, yang hebat di dalam memperjuangkan kalimat-kalimat Allah, ya. Sehingga perjuangan, ya, kata Rasulullah, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Perjuangan itu tidak akan pernah selesai kecuali hari kiamat sudah datang. Makanya kita sebagai muslim, sebagai khalifah fil ard, harus siap menjadi pejuang-pejuang Allah di muka bumi ini untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Makanya dilatih dengan berpuasa tadi. Kemudian yang ketiga, ya, menurut Syekh Ali As-Sabuni, puasa di bulan Ramadan itu adalah untuk melatih kita untuk memiliki kepekaan, memiliki empati sosial kepada masyarakat lingkungan kita. Jadi dengan berpuasa kita melatih diri agar merasakan bagaimana penderitaan orang-orang di sekitar kita atau saudara-saudara kita sesama muslim maupun non-muslim yang sedang kelaparan, sedang tidak memiliki materi, ekonomi, mereka kesulitan untuk makan. Maka dengan berpuasa kita menyadari bahwa orang nggak punya itu, ya, beban hidupnya sangat berat. Sehingga dari situlah kemudian diharapkan lahirlah jiwa-jiwa yang memiliki empati, memiliki perasaan untuk ikut membantu, ya, saudara-saudara kita yang kelaparan. Sehingga di bulan puasa itu, ya, bulan puasa itu bulan yang penuh hikmah, bulan penuh berkah, bulan penuh dengan sedekah dan lain sebagainya. Makanya kalau kita pernah, ya, berkunjung ke Mekah, ke Madinah, di situ ribuan jutaan orang berlomba-lomba untuk bersedekah, membagikan makanan, kurma, minuman dan lain sebagainya. Nah, itu adalah untuk melatih kepekaan sosial, ya. Mungkin suatu saat nanti harapannya Indonesia, rakyat Indonesia juga bisa seperti itu. Setiap bulan puasa berlomba-lomba untuk bersedekah, untuk melatih kepekaan dirinya, mengerti perasaan orang-orang yang sedang kesulitan ekonomi. Kemudian yang keempat, ya, menurut Syekh Ali As-Sabuni, puasa itu hikmahnya adalah membersihkan jiwa manusia dengan menanamkan rasa takut, rasa takwa kepada Allah. Nah, ini sebenarnya tujuan puasa yang sebenarnya, bahwa puasa itu, ya, disyariatkan kepada orang yang beriman agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Nah, ini yang patut kita pahami yang terakhir ini, karena di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Hasr, kemudian di dalam beberapa surat sering ini disampaikan di dalam khutbah-khutbah, ya, Al-Ahzab ayat 70, 71 dan Al-Imran 102. Di situ sering dibacakan oleh khatib bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, yang pertama perintah kepada orang beriman untuk bertakwa, dan ingatlah amalia-amalia kita sebelumnya agar kita kemudian memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini perintah bertakwa, dan itu yang diajarkan di dalam syariah berpuasa. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, perintah yang kedua tetap, ya, perintah ini kepada orang yang beriman. Ittaqullah, ya, setelah beriman bertakwalah kepada Allah. Karena hanya dengan bertakwa, menurut almarhum, ya, abah saya Dr. Andes K.J. Mas Duki Fadli, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ya, dalam beberapa penafsiran itu orang yang bertakwa itu diikuti dengan berkata yang jujur. Tapi menurut beliau, dengan bertakwa, beriman dan bertakwa, maka wa qulu qawlan sadida itu maknanya adalah, tafsirnya adalah dengan takwa kita akan berkata yang baik-baik, berkata yang jujur. Jadi orang bisa berkata jujur, berkata baik itu harus dia memiliki iman dan juga takwa, rasa takut kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, orang melahirkan orang-orang yang jujur, pemimpin-pemimpin yang jujur, perkataannya jujur, tidak licik, tidak munafik, ya. Wa qulu qawlan sadida, kemudian ini akan melahirkan yuslih lakum a'malakum, maka amal perbuatannya akan selalu menjadi amal-amal yang soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ketika kita sudah jujur berbuat baik, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka faqad faza fawzan 'azima, dia akan menjadi orang yang sukses, juara dengan kemuliaan yang sangat agung. Dan yang terakhir, perintah takwa itu yang biasa disampaikan adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini puncak dari ketakwaan itu, dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, ya, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang bertakwa, ya, dalam salah satu tafsirnya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka tafsirannya adalah dia nggak akan mati kecuali dia akan membawa iman. Atau dalam tafsiran yang lain, kalau diartikan secara tekstual, letterless, maka dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan yang beriman. Tetapi ahli tafsir menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ini, ketika kita sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka kita tidak akan mati kecuali mati dalam membawa iman. Sehingga itu mungkin yang bisa kita ambil, ya, hikmah puasa itu adalah membentuk orang-orang yang bertakwa. Dengan ketakwaannya dia bisa berlaku jujur, ya, mengamalkan amal-amal yang soleh, kemudian dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan yang terakhir, kesuksesan bagi orang yang bertakwa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya adalah dia akan meninggal dengan membawa iman, sehingga tidak ada yang lain balasan kecuali apa? Kecuali surganya Allah. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustadz Mas Abdul Rashid. Terima kasih. Yai. Ini sungguh luar biasa dari beliau, penjelasannya sangat ya. Ini ada dua hal ini yang mengaitkan ini, ya, terkait ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ini seandainya karena kan iman tuh ya kan kadang
tebel ya situ ya itu. Nah, misalnya seorang atau dari orang awam itu ya sedang imamnya sedang berkurang gitu, terus apakah ya hikmah puasa itu masih bisa diperoleh itu gitu. Ya kadang puasa, kadang mungkin ya kadang-kadang tidak bisa menjaga puasanya. Nah ini apakah masih bisa mendapatkan hikmah dari puasa itu sendiri, bagaimana? Terima kasih Ustaz Mas Abdul Rasid. Dengan dirinya menyatakan sebagai seorang muslim, sebenarnya di situ ada bibit iman yang melekat kepada dirinya. Ya, maka seperti yang disampaikan oleh Gus Baha itu, Islam itu gampang tapi jangan digampangkan gitu ya. Jadi kita harus melihatnya ada potensi baik dari orang tersebut, bahwa ya sama-sama dia juga punya potensi untuk mendapatkan hikmah bulan puasa ini. Dia juga berhak untuk mendapatkan kesuksesan, ya berhak untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dan berhak juga untuk meninggal dalam kondisi yang memang benar yang disampaikan Imam Al-Ghazali gitu, dalam kitabnya Ya Ulumuddin itu, tingkatan iman itu kan ada 4 ya kalau tidak salah. Yang pertama itu imannya para malaikat ya, yang selalu yazidu wa la yanqus, iman yang tidak bertambah tidak berkurang. Kemudian imannya para nabi dan rasul, iman yang selalu yazidu wa yazid, iman yang selalu bertambah setiap harinya, setiap saatnya. Nah, tipe iman kita ini yang agak rawan ya. Tidak ada jaminan sebenarnya apakah kiai, ulama ataukah orang awam. Kita pasti di situ mendapatkan ujian keimanan kita ini, apakah kita bisa menjaganya terus ya, agar tetap kondisinya selalu beriman kepada Allah. Tapi ujian dari Allah ya, cobaan semuanya ya, itu pasti akan menjadi ujian, rintangan yang harus kita hadapi. Makanya iman kita harus selalu kita jaga, karena memang sifat dasar kita adalah kadang imannya berkurang, kadang bertambah. Sehingga semuanya selama dia menyatakan bahwa antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menyatakan orang Islam, ya tentu saja dia berhak untuk mendapatkan hikmah bulan puasa itu sendiri. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa hikmahnya itu hanya punya kita, kelompok kita, atau kita yang pakai kopiah putih, bersurban dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Semuanya berhak. Kadang-kadang orang jangan melihat orang itu dari penampilan ya, don't just jangan menilai orang ya by its cover ya. Jangan menilai orang dari covernya, dari tampak luar, karena belum tentu yang luar itu menunjukkan isi dalamnya. Banyak dari kita yang kadang-kadang istilah sekarang pakai baju syar'i, baju muslim, tapi ternyata hatinya kurang muslim gitu. Tapi banyak orang yang biasa-biasa saja, karena dia mungkin merasa saya belum layak untuk berpakaian seperti itu, tapi dia hatinya sebenarnya sangat dekat kepada Allah. Ya, saya dulu pernah waktu kuliah di Brawijaya di Malang itu, ada salah satu teman putri, dia tidak pakai jilbab, tidak menutupi auratnya, tapi ketika diajak makan oleh temannya, dia sering menjawab, saya sedang puasa. Nah, saya sedang puasa. Saya kaget juga. Nah, ini orang pondok santri tapi jarang puasa. Tapi ada orang tidak nutup aurat, tidak pakai jilbab, tapi dia sering puasa Senin Kamis. Nah, ini kita nggak bisa menilai orang itu dari covernya, dari luarnya.
Ya, jadi cuman memang ada istilah, ada makalah mengatakan ad-dhahir yadullu alal batin, tapi tidak selamanya yang dhahir itu menunjukkan isi dalamnya, kadang-kadang saja. Ya, itu mungkin. Terima kasih Yai. Terima kasih, sungguh-sungguh luar biasa penjelasannya. Yang berikutnya ini misalkan ada seorang, jadi dia itu sudah ya kalau bulan Ramadan itu benar-benar berusaha untuk meningkatkan ibadahnya, menambah ibadahnya, terus mengurangi hal-hal yang tidak baik. Tapi dari beberapa hikmah itu masih belum jadi bahasanya kok saya masih belum merasakan hikmah secara maksimal gitu. Itu bagaimana dia sudah berusaha untuk meningkatkan ibadahnya, kualitas dan kuantitasnya ibadahnya, dan apakah hikmah itu bisa bagaimana ya kita bisa merasakan hikmah puasa itu sendiri, itu bagaimana? Terima kasih Ustaz. Terkait misalnya orang merasa kok belum maksimal ya mendapatkan hikmah puasa dan sebagainya, sebenarnya orang yang seperti itu malah yang baik gitu. Kenapa? Dia merasa selalu dirinya itu kurang di hadapan Allah. Ya, jangan kemudian dibalik ya. Kita ini merasa sudah lebih baik dari yang lain, sudah merasa sudah cukup di hadapan Allah. Padahal ya Allah tidak suka orang-orang yang kemudian merasa dirinya sudah baik dan lebih baik dari orang lain. Yang bagus itu adalah orang yang selalu merasa kurang dan belum bisa melaksanakan semua perintah Allah. Seperti yang di dalam bait yang disampaikan oleh Abu Nawas itu, ilahi lasuli firdausi ahla wala aqwa ala narin. Ya, saya ini sebenarnya hamba yang nggak layak untuk mendapatkan kebaikan, tapi saya tidak kuat ya kalau disiksa. Nah, itu pinternya Abu Nawas di situ. Makanya kemudian kalau ada orang yang merasa selalu dirinya kurang untuk ibadahnya, untuk dekat kepada Allah, itu sebenarnya orang yang hebat itu. Tidak kemudian merasa orang yang selalu saya ini adalah hamba Allah yang terbaik ya. Saya sudah sholat, sudah puasa, sudah ini itu, malah itu kurang baik sebenarnya. Yang terbaik itu adalah orang yang di hadapan Allah merasa selalu kurang, maupun di hadapan manusia dia selalu merendahkan diri, merasa dia bukan orang yang baik. Itulah sebenarnya orang yang baik gitu ya. Jadi kalau orang merasa baik, lebih baik dari yang lain, malah itu yang tidak baik ya, karena yang menilai adalah Allah, yang menilai adalah orang lain. Kita tidak bisa muhasabah diri itu menilai diri sendiri, yang menilai adalah orang lain. Kita ingin tahu wajah kita kayak apa, tentu kita membutuhkan cermin, dan cermin dalam kehidupan itu tentu orang lain. Kalau kita bercermin kita sudah rapi atau tidak, butuh kaca aja. Kaca itu diibaratkan adalah orang lain, sehingga ketika kita ingin tahu kita ini baik atau enggak, ya kita harus tahu gimana pendapat orang lain tentang diri kita. Tentu saja pendapat yang ikhlas itu ya, tidak kemudian pendapat yang dipakai untuk kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, tapi enggak, pendapat yang sebenarnya. Oh, benar-benar memang baik, jujur, amanah gitu ya, tidak suka usil, mengganggu orang dan lain sebagainya. Jadi memang harus punya jiwa yang selalu merasa kurang, selalu merasa ingin dekat memperbaiki diri di hadapan Allah maupun di hadapan orang lain, dan tidak merasa sebagai orang yang terbaik. Kenapa? La tamsi fil ardi maraha, ya, jangan berjalan di muka bumi dengan congkak. Saya ini yang terbaik, yang terhebat. Innaka lam tahriqal arda wa lam tablughal jibala tula. Kita ini tidak bisa menguasai semuanya. Ya, mau merangkul gunung ya tidak bisa juga. Ya, kullu dzalika kana sayyi'u inda rabbuka makruha.
hal-hal semacam itu yang sangat dibenci oleh Allah. Maka ketika ada orang menyatakan saya ini bukan orang baik-baik, saya ini nggak jelas ibadahnya diterima atau enggak, maka sebenarnya beliau lah adalah yang terbaik. Jadi kalau ada orang kampung, orang awam ngomong saya ini bukan siapa-siapa, ibadah saya tidak jelas, ini hati-hati, takutnya mereka itu adalah waliullah yang tersembunyi ya, wali-wali mastur ya, yang kita tidak bisa membaca ya. Nah, seperti cerita yang dulu di Turki itu di zamannya Raja siapa itu, ada seorang yang setiap hari kerjanya beli khamr dari kedai-kedai minuman, dia beli, dia bawa pulang, kemudian dia datang ke tempat pelacuran, dia bayar perempuan-perempuan itu, kemudian mereka disuruh pulang. Akhirnya dinilai oleh masyarakat, oh ini orang nggak beres, orang nggak benar itu. Nah, istrinya ngomong, gimana Pak sampean dinilai orang seperti itu, gimana kalau meninggal nanti? Maka beliau mengatakan, saya niatkan ini adalah untuk membebaskan orang beli khamr itu untuk kemudian dibuang khamrnya. Nah, ini orang nggak sampai minum khamr ini. Kemudian membeli perempuan-perempuan itu agar mereka tidak sampai terjerumus dalam perzinahan tiap malam. Mereka disuruh pulang, nggak usah kerja, nggak usah, malam ini kalian bebas dari perzinahan. Ya, nanti kalau mati siapa yang ngurus? Akhirnya nanti kalau saya mati maka sultan yang akan ngurus saya dan para wali-wali Allah. Ternyata ketika beliau meninggal, ya mereka dibiarkan di pinggir jalan itu. Bahkan ada yang meludahi, oh ini orang keparat ya, kerjanya cuma mabuk sama beli perempuan itu. Ternyata pada waktu Sultan Murad, ya zamannya Sultan Murad di Turki itu, beliau lewat kok ada orang mati ya, dibiarkan tergeletak. Ya, Sultan Murad ini adalah sultan luar biasa yang dia sering melakukan sidak ya, sering turun ke masyarakat untuk mengetahui keluhan masyarakatnya. Dipertanyakan ini siapa katanya. Beliau bertanya karena itu rakyatnya manusia juga itu. Kok diludahin, kok dia ya ini pemabuk, ini pezina dan sebagainya. Akhirnya dia juga manusia. Akhirnya dibawalah sama Sultan Murad pulang ke rumahnya, diantarkan jenazah itu, dirawat, ya dikafani, ditanya kepada istrinya, kerjaan suamimu apa ya? Tiap hari beliau itu dilihat orang beli khamr, bayar perempuan, pezina, tapi sebenarnya dia beli khamr itu untuk membebaskan orang agar tidak minum khamr. Dia bebas beli perempuan itu agar para perempuan itu bisa pulang untuk ke rumahnya dan malam itu tidak berzina. Akhirnya Sultan Murad kemudian menangis ya, ini ada waliullah mastur, ini adalah wali Allah. Saya sendiri yang akan menyolatkan bersama para pejabat dan para ulama. Akhirnya terbukti ya omongan orang ini bahwa yang akan menyolatkan jenazahnya adalah para sultan dan para ulama. Ya, dari situ maka jangan pernah kita menilai orang dari covernya dan just by it cover ya. Jangan menilai dengan cover luarnya. Hati-hati karena kita belum tentu tahu. Banyak cerita wali-wali Allah yang mastur itu yang kemudian mereka kayak orang gila, kayak ada di pasar, atau hanya mereka orang tampilannya orang-orang biasa itu. Maka hati-hati, takut ya kita salah menilai orang ya, dan jangan mudah menilai orang karena kita belum tentu lebih baik dari mereka ya, karena itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kiai. Nah, ini alhamdulillah terkait hikmah di puasa di bulan Ramadan ini sudah beliau jelaskan secara luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah, hikmah dari puasa di bulan Ramadan ini. Ini terakhir Kiai ya, harapannya pada warga Nahdliyin ya, di bulan Ramadan ini bagaimana supaya menggapai hikmah yang puasa di bulan Ramadan ini.
Baik, terima kasih Ustaz. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, untuk mencapai hikmah terbaik ya bagi kita semua, tentu berbeda-beda caranya dan tingkatannya, kemampuannya, tapi yang penting adalah al-ujru ala qadri ta'ab, bahwa apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Ya, sebagaimana payahnya kita menggapainya, maka hasilnya ya seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh berpayah-payahan ya, ngaji mungkin berapa kali hatam, tiap malam kita darusan, berusaha menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya, kita punya rezeki kita sedekahkan ya. Jadi saya kasih rahasia ya, untuk melipat gandakan harta itu nggak perlu ke mbah dukun ya. Ya, kalau panjenengan ingin hartanya bertambah banyak, uangnya tambah banyak, maka lakukan perbanyak sedekah. Karena janji Allah dalam Al-Quran sudah jelas ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, firman Allah itu, kalau sampai ingin melipat gandakan hartanya, maka banyak-banyaknya lah bersedekah. Karena satu kali sedekah, ya pahalanya itu berlipat-lipat kali. Ya, dan itu harus kita yakini. Termasuk juga ketika kita ingin sukses dunia akhirat, tentu modal utamanya seperti yang disampaikan tadi adalah iman dan takwa kepada Allah. Jadi jangan sampai ya prinsip iman, prinsip takwa itu kemudian merusak amal ibadah kita. Selama kita imtisalul awamir wajtinabu anil nawahi, menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi semua larangan-larangannya, insya Allah hikmah bulan Ramadan bisa kita dapatkan. Dan yang jelas ya tergantung kepada kita bagaimana cara kita mendapatkan hikmah terbaik tersebut. Bahwa ada istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya itu sebenarnya istilah dari al-ujru ala qadri ta'ab. Apa yang kita usahakan, maka yang sungguh-sungguh itu yang akan kita dapatkan. Kalau sungguh-sungguh hasilnya yang terbaik. Kalau santai-santai ya hasilnya santai kawan gitu. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ustaz Abdul Rasid. Terima kasih Kiai. Alhamdulillah acara pada malam hari ini sungguh luar biasa. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin, amin. Ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau ini bisa kita amalkan, sehingga kita mendapatkan hikmah puasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih Kiai. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.